Halo, selamat datang. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai harga emas ya. Setelah di awal Agustus tanggal 1 rilis berita The Fed terkait dengan The Fed Federal Reserve Bank, bank sentralnya Amerika itu menahan suku bunga tetap di 5,5. Dia cuma memberikan clue bahwa inflasi sudah mulai menurun ya. Nah, dia tetap kekeh bahwa jika inflasi sudah 2% baru akan menurunkan suku bunga. Nah, kebijakan menurunkan suku bunga ketika terjadi soft landing ekonomi, artinya tidak terjadi krisis, artinya dia benar-benar mulus ya. Dari kebijakan yang tahun 2020 Covid itu dia menggelontorkan dana yang sangat besar atau mencetak uang dengan sangat besar atau membeli surat utang Amerika dengan sangat besar jumlahnya. Kemudian sekarang dilepas perlahan-lahan ya, surat utang tersebut dijual ke publik dengan suku bunga yang cukup tinggi, menarik ya, sehingga dolar tertarik ke bank sentral ya. Jadi uang dolar yang dulunya dicetak, diedarkan, sekarang ditarik dengan cara menggelontorkan atau menjual kembali surat utang yang kemarin mereka cetak. Nah, itu membuat harga emas harusnya turun ketika suku bunga dinaikkan. Kemudian karena efek konflik berkepanjangan di Ukraina dengan Rusia, kemudian bertambah di Israel dengan Hamas ya, dan sekarang mulai melebar ya, jadi peperangannya. Nah, itu sampai melibatkan Iran kemudian dan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Nah, kebijakan suku bunga itu akan diturunkan dan kemungkinan ekonomi akan semakin membaik ketika suku bunga diturunkan. Nah, itu sebenarnya ketika suku bunga diturunkan otomatis nilai obligasi Amerika itu juga turun. Nah, harga emas itu berbanding terbalik dengan harga obligasi ya. Namun pertanyaannya, harga emas sudah mencapai di puncaknya ya. Saya gambar di time frame bulanan ya. Jadi ini adalah pola yang biasanya ini akan terbentuk ya. Nah, harga emas itu bisa mencapai puncaknya di 2576. Nah, kalau ini nggak di break, dia akan turun dulu, koreksi dulu ya. Entah dia koreksi sampai di sini ya. Ini adalah yang resisten baru yang akan menjadi support. Nah, di 2076, apakah di pertengahan ini dia naik lagi ke sini atau bablas turun ya sampai ke area ini ya. Kemudian baru lanjut naik lagi sampai di harga ini kalau membentuk pola seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat pola ini dari tahun 2008 ya, ketika krisis di Amerika juga ya. Waktu itu krisis subprime mortgage ya. Jadi bank sebesar Lehman Brothers ambruk ya. Kemudian harga emas merangkak naik sampai puncaknya di 2011 ya. Ketika Lehman Brothers ambruk ya pasti juga ditalangin ya, untuk memulihkan ekonomi pasti bank sentral juga akan menalang atau mencetak uang yang banyak ya. Kemudian dilepas pelan-pelan sehingga harga emas naik sampai 2011, kemudian ekonomi membaik di 2011, kemudian harga emas turun ya. Nah, kemudian puncaknya turun itu 2015 ya. Naik, jadi mulai membentuk pola-pola pembalikan arah ya di 2015, kemudian kembali lagi menyentuh di area ya, terendah garisnya ini, trendline-nya ini di tahun 2017. Nah, ini menjelang Covid ya. 2017 sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda perlambatan ekonomi ya. Dari kebijakan suku bunga sudah 0% atau to the Fed ya. Kemudian harga emas merangkak naik ya. Sampai tiba awal Covid bulan Maret. Nah, jadi pola harga itu seperti ini satu bulan. Ketika Covid dump ya, jadi turun sangat cepat, naik sangat cepat. Ini dalam waktu satu bulan ya, bulan Maret turun dan naik dalam waktu cepat, kemudian kembali lagi stabil harganya ya. Kemudian setelah itu perlahan-lahan naik, dan inilah pertama kalinya di tahun 2020 harga emas mencetak rekor baru ya, dengan harga $2.000 ya per troy atau per 31 gramnya ya. $2.000. Kemudian Covid mereda ya, jadi mulai pemulihan tapi tetap lockdown selama 2 tahun ya. Dari 2020 sampai 2022. Jadi harga itu naik turun seperti ini ya.
Ya, jadi kalau kita gambar, dia hanya berada di ringnya ini, ya. Ringnya ini, ya. Naik terendah di sini, ya. Naik coba lagi terendah di sini sampai lagi menguji harga tertingginya itu ketika tahun 2022. Nah, disinilah awal konflik, kalau nggak salah ya, awal konfliknya Rusia, ya. Jadi Rusia menginvasi Ukraina, kemudian harga emas turun tajam-tajam ya sampai bulan Oktober. Nah, ternyata di bulan Oktober 2002 ini menjadi titik balik emas yang memecahkan rekor sepanjang tahun ya. Disinilah mulai puncak terjadinya Israel menyerang Hamas atau sebaliknya ya. Hamas duluan melakukan sebuah penyerangan, kemudian Iron Dome-nya Israel tembus, kemudian terjadilah mulai peperangan. Ini harga emas melesat luar biasa ya. Jadi dengan pola yang sangat jelas di bulanan ya, disebut dengan pola bullish engulfing ya. Kemudian dia naik perlahan-lahan ya. Kemudian lagi menyentuh area resistennya 2076 ini menjadi resisten. Jadi 1 2 3 mulai ditembus tapi tidak bisa ditembus ya. Ini juga tahun 2023 ya, mencoba ditembus tapi nggak bisa, malah turun lagi ya. Kemudian akhirnya naik lagi ya, dia mencapai titik terendahnya di bulan, waktu itu di bulan Oktober juga ya, 2023 ya. Ini juga bulan Oktober, di sini juga bulan Oktober, cuma tahunnya berbeda ya. Inilah menjadi titik terendah, kemudian dia melesat, tidak bisa tertahankan. Ini candle bulanannya nggak ada bearish sama sekali, hanya 2 kali bearish, yaitu di awal tahun Januari dan Februari di 2024. Ini hanya 2 candle, bahkan 1 candle ya, ini enggak, ini doji ya, ini 1 candle bearish ya. Saya mengira tahun ini adalah tahun penurunan gold ya, karena polanya seperti ini gitu ya. Ini kalau dilihat rada-rada mirip bearish engulfing ya. Saya kira ini adalah pola pembalikan harga, tapi ternyata tidak. Ini menjadi pola continuation-nya ya, bullish continuation-nya ya. Kelanjutan bullishnya yang tidak pernah dikira-kira ya. Kemudian membuat kejutan di bulan Maret, April, terus naik Mei, Juni, Juli, dan sekarang awal Agustus. Nah, pertanyaannya apakah terus-menerus akan seperti itu gold atau dia akan balik arah ya. Nah, kita nggak tahu ya, kita tunggu saja nanti ya bagaimana gold selanjutnya. Nah itu, dan saya lihat ada pola falling wedge ya di daily ya, dan bertepatan juga sekarang akan ada rilis berita terkait non farm payroll. Nah, kemungkinan harga akan menyentuh area ini, kemudian dia turun koreksi ke sini, atau jika ini di break pola ini maka dia akan membentuk bearish yang panjang ya. Jadi kalau kita mau mengambil posisi sell itu sangat bisa sekali ya, dengan syarat kita perhatikan di area ini ya. Di area ini itu sekitar harganya 2495 ya, atau bisa saja lebih sedikit gitu ya, 2500 ya. Jadi kita bisa tunggu di area ini. Jadi mungkin gold akan menyentuh area all time high sekali lagi ya. Dan ini juga pola channel di monthly-nya ya, yang saya buat pola channelingnya, monthly equidistant channel ya. Jadi saya buat gambar channelingnya di monthly ya, jadi nggak kelihatan ya. Kalau monthly nah kelihatan seperti ini ya. Dia udah mencapai puncaknya channel ini ya. Kalau dia membentuk pola harga seperti ini ya, nah dia akan nyentuh area ini dulu, kemudian turun ke bawah ya. Ini adalah area support, kemudian habis menyentuh ini naik sedikit, kemudian turun ya, bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah pola ya yang jangka panjang ini ya. Kalau kita lihat, karena kita lihat secara jangka panjang di time frame di bulanannya ya. Tapi mungkin nggak semua mau trading jangka panjang ya, sehingga mau daily trading ya. Untuk hari ini ya, hari ini adalah penutupan minggu terakhir. Nah, sebenarnya gold itu sudah membentuk pin bar di
dua minggu yang lalu ya, ini pin bar. Kemudian dilanjutkan dengan biris polanya turun ya. Jadi saya mengira dua pola ini ya akan menjadi awal untuk pembalikan arah gold ya. Ternyata tidak. Jadi dia ditutup dengan pola doji ya, doji ya. Jadi kalau doji ya kemungkinan bisa naik, kemungkinan bisa turun. Tapi dia pullback di pola ini ya, garisnya ini. Nah, sehingga prediksi saya gold itu akan menyentuh area ini dulu lagi ya, di 2490-an ya. Kemudian di hari ini adalah non pump payroll ya, tanggal 2 Agustus 2024. Nah, kemudian dia naik lagi sedikit, atau mungkin minggu depan gitu ya. Hari ini mungkin turun ya, kemudian dia akan ini. Nah, pola channel hari Minggu ini ya tutup seperti apa, itu kayaknya nggak mungkin langsung bearish seperti ini, paling polanya masih bullish. Nah, sehingga belum jelas pasti bahwa gold itu akan turun ya. Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih rendah dari ini saja ya, kita lihat ya. Nah ini, nah lebih rendah di bawah 2429 saja, ini close di bawah ini ya, kemungkinan gold itu minggu depan ngelanjutin pola bearishnya, jadi melanjutkan atau trennya sudah berbalik arah menjadi bearish ya. Kalau bisa dia di bawah 2429 harga ini ya. Jadi kalau ini sudah, ini kan artinya hampir separuh panjangnya ini dari harga low sampai high, dia akan membentuk lebih panjang wicknya, jadi seperti itu ya. Artinya seller lebih tinggi daripada buyer gitu ya kalau close-nya di bawah 2429 itu ya. Tapi kalau nggak close di bawah 2429, maka dia akan tetap melanjutkan tren bullish, kemungkinan akan menuju di 2577 ya. Di sini ya, menyentuh ini dulu baru turun, mungkin kembalikan arah. Sehingga pola Pauline wedge ini nggak valid gitu ya, nggak terkonfirmasi. Nah, kita lihat nanti di jam 20.30 WITA waktu Bali ya, untuk mengkonfirmasi apakah benar pola Pauline wedge ini menjadi pembalikan arah gold untuk minggu ini ya. Nah, jadi dia akan menyentuh area tertinggi dulu, all time high 2496, kemudian turun ke bawah sampai ke 2380. Kalau ini di break 2380, dia akan terus melanjutkan sampai di bawah ya. Jadi sampai ini juga di break, misalnya 2350 di break ya, kemudian menjadi pullback, kemudian turun ke bawah lebih tajam lagi ya. Jadi kalau ini terkonfirmasi, maka target yang paling dekat itu adalah 2223, kemudian target terpanjang adalah 2076 ya, kalau ini terkonfirmasi pola Pauline wedge-nya ini. Jadi kalau mau mengkonfirmasi pola Pauline wedge, pertama di sini pola candlestick-nya apa ya, kembalikan arah, kemudian atau tunggu di break area ini baru kita sell ya. Nah, mungkin itu ya cerita panjang gold untuk kedepannya ya. Jadi sebenarnya jangka panjang gold tetap bullish ya, karena channel bullish monthly terbentuk ya. Pola bullish monthly terbentuk. Nah, ini pola ini saya bilang pola bullish monthly ya. Makanya kalau yang mau beli emas batangan, kita tunggu di area rendah ini gitu ya. Entah tahun berapapun itu ya. Entah tahun berapapun itu. Jadi kemungkinan ya 2-3 tahun lagi di sini nyampe, kemudian baru naik lagi. Karena nggak mungkin juga hari ini terus all time high terus, bahkan sampai 2 juta 3 juta per gram, itu nggak mungkin. Kalau hal itu terjadi, berarti tahun ini akan terjadi, atau 2025 akan terjadi krisis besar yang membuat orang nggak percaya sama uang kertas atau fiat money ya, nggak percaya sama dolar ya.
Jadi seperti itu, kayaknya nggak mungkin di tahun 2025 ya, karena ya GDP masih bagus ya, bahkan industri di bidang, walaupun kemarin berita rilis manufaktur di Indonesia juga jelek, di Amerika juga jelek ya, menunjukkan perlambatan ekonomi. Tapi bukan itu saja indikatornya ya. Jadi inflasi juga menurun karena kebijakan bank sentral. Jadi rasanya sih nggak tahun ini, dan kita juga nggak berharap tahun ini terjadi krisis atau tahun depan terjadi krisis tahun 2025, sehingga kalau ekonomi membaik maka harga emas akan perlahan-lahan akan turun ya. Harga emas perlahan-lahan turun, ekonomi membaik, kemudian suku bunga kembali landai, jadi mungkin bisa ke 0% lagi, atau mungkin bisa ke ya terkontrol lah, jadi tidak, inflasi juga masih tetap terjaga di Amerika 2%. Itu yang menjadi titik yang paling ditunggu sebenarnya ya. Harga saham juga mulai bagus gitu ya. Nah, jadi hal itu mungkin, atau kalau sekarang terjadi krisis ya mungkin harga gold bisa langsung melesat ke 2 atau 3 juta ya. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Dia koreksi lah dulu, karena ini candle bullish monthly nggak pernah satu pun ada candle bearishnya ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan loh harga emas terus naik terus. Itu nggak pernah terjadi dalam sejarahnya ya. Coba kita lihat dari tahun ke tahun, itu nggak pernah ya, sampai 6 bulan terus naik. Ini pernah terjadi di tahun 2020 cuma 1, 2, 3, 4 bulan ya. 1, 2, 3, 4 bulan habis sudah candle bearish ya. Jadi paling tinggi sekarang berarti tahun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan gold itu bullish ya, candlenya hijau semua, candle penaikan harga aja gitu ya. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya ya. Kalau candle bearish itu pernah terjadi ya, terus turun terus harganya, itu ketika tahun 2022 ini ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan harga gold terus turun temurun 7 bulan. Nah, apakah dia gold ini juga akan 7 bulan bullish ya? Jadi membalas dari tahun 2022 yang bearish terus menerus, sekarang dibalas 7 bulan berturut-turut harga emas bullish. Bisa saja ya, jangan-jangan ini bulan Agustus terakhir bullish, habis itu bulan September udah turun. September yang dikiranya akan turun suku bunga, ternyata mungkin tidak, Desember turun suku bunga gitu misalnya, kan bisa saja ya. Mungkin itu ceritanya ya, cerita kisah gold ya, kita nggak pernah tahu ya. Jadi yang namanya juga trading adalah probability ya, makanya ada manajemen risiko. Jadi tidak ada yang benar-benar hebat dalam dunia trading, yang namanya 100% benar analisisnya itu nggak ada ya. Ring 60 sampai 80% itu sudah bagus ya technical analisisnya. Yang penting selalu disiplin dalam trading plan kalian ya. Nah, jadi kalau kita punya trading plan dan kita punya arah pergerakan harga, itu akan membuat kita yakin, kemudian itu juga akan membuat kita berani menahan profit yang lama ya. Karena kalau kita baru sedikit profit ambil, kemudian kalau rugi nahannya lama, itu nggak akan pernah berhasil dalam dunia trading ya. Jadi perlu diperbaiki dulu pola mindsetnya. Mungkin masih pola mindsetnya adalah suka menahan floating loss tapi nggak suka menahan floating profit ya. Kalau terjebak di pola itu sulit untuk bisa berhasil di dunia trading ya. Nah, jadi kita harus punya banyak planning ya. Kalau mau ngebuy ya kita bisa tunggu di area-area yang kiranya ada pola yang bagus ya. Nah, contohnya kayak ini ya. Nah, kita bisa tunggu di 24, 20 ya, 21 gitu ya. Untuk nyari misalnya 100 profit, 200 pip, 100 pip itu bisa ya. Nah, baik, mungkin itu saja ya penjelasannya. Kalau intraday ya, hari ini ya kita tunggu harga menyentuh area tertinggi lagi ya. Ini adalah area
kita tunggu ya. Di sini adalah area harga tertinggi di minggu kemarin ya, 2483. 2 minggu terakhir ya, ketika harga gold all time high untuk berkali-kali ya. Nah pertanyaannya, apakah harga 2483 ini akan di break kan gitu ya pertanyaan. Jawabannya nanti pas non pump payroll. Jadi kalau non pump payroll hasilnya jelek, itu pasti harga emas meroket. Nah gitu kan, harga emas meroket. Nah, pertanyaannya sampai di mana titik harga emas akan meroket dan kapan pola pembalikan harga akan terjadi ya. Nah paling bijak dalam trading itu adalah ketika news kita biarin aja dulu ya, biarin aja dulu. Kemudian kalau misalnya sudah berbentuk pola pembalikan harga kayak gini ya, nah kan turun, kemudian kita bisa ngambil Fibonacci retracement untuk mengambil posisi sell gitu ya. Jadi jangan ojog-ojog begitu naik langsung kita buy, atau begitu turun kita langsung sell. Jadi yang ada ketika naik kita langsung buy, jangan-jangan itu titik pembalikan harga ya, sehingga kita ngebuy-nya di pucuk jadinya gitu ya. Atau ketika kita turun kita sell. Nah takutnya itu adalah retest saja gitu, pullback untuk melanjutkan tren bullishnya, sehingga kita nge-sell-nya juga di lembah yang titik supportnya dia yang menyebabkan harga gold naik dan kita menjadi floating lama. Kalau nggak pakai stop loss ya fail, jadi gagal jadi di sana dan banyak ruginya. Dan tetap manajemen risiko, artinya harus mentoleransi berapa yang kalian bisa toleransi kerugiannya per hari. Nah jadi itu ya cerita-cerita terkait dengan pergerakan harga emas ya. Jadi jangka panjangnya seperti apa, ini saya akan posting di YouTube ya, biar ada gambaran untuk kalian bayangkan. Mungkin sama pandangannya dengan saya. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi, bukan untuk sebagai acuan kalian dalam melakukan trading plan. Karena trading plan juga kalian harus belajar sendiri ya, punya technical analysis yang kalian kuasai, dan itu dipraktekkan dan dilakukan secara disiplin. Baik, mungkin itu saja. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.